Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM mencabut status Badan Hukum Ormas Hizbut Tahrir Indonesia atau HTI. Dengan demikian, HTI resmi dibubarkan pemerintah. Pencabutan itu dilakukan sebagai tindak lanjut peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang mengubah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang organisasi kemasyarakatan. Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum Kementerian Hukum dan HAM, Freddy Haris mengatakan pencabutan status badan hukum itu berdasarkan surat keputusan Menteri Hukum dan HAM tentang pengesahan pendirian Badan Hukum Perkumpulan HTI. Kemenkumham memiliki kewenangan legal administratif dalam aturan pengesahan perkumpulan ormas. Pemerintah membubarkan HTI mempunyai 3 alasan. Pertama, sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai tujuan nasional. Kedua, kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan dengan tujuan, asas, dan ciri yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dan ketiga, aktivitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat serta membahayakan keutuhan NKRI. Sebelumnya, HTI telah mengajukan uji materi Perpu Ormas ke Mahkamah Konstitusi. Melalui uji materi itu, HTI bermaksud membatalkan beberapa pasal yang berpotensi multitafsir. Kuasa hukum HTI, Yusril Ijaz Mahendra, berpendapat terdapat ketidakjelasan mengenai definisi, ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila. Apakah pemerintah akan membubarkan ormas anti Pancasila kembali selain HTI? Bagaimana dengan uji materi yang sedang diajukan oleh HTI ke Mahkamah Konstitusi? Tim Liputan, Berita 1, Jakarta. Setelah HTI, siapa lagi? Itulah tema dialog kita pagi ini, dan di studio sudah hadir Ketua Pengurus Besar Nahdlatul Ulama Kiai Haji Marsudi Syuhud. Assalamualaikum Pak Kiai, terima kasih sudah hadir di studio kami hari ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan tentu saja Anda juga dapat berpartisipasi dalam dialog kami melalui jalur telepon yang ada di layar televisi Anda. Saya akan langsung menuju ke Pak Kiai bicara soal keputusan pemerintah untuk membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia. Urgensinya atau seberapa genting sebetulnya ini harus segera dibubarkan oleh pemerintah? Kegentingan ini kita bisa melihat dan bisa memahami pemerintah membubarkan HTI ini. Karena sesungguhnya dalam kitab Quwwatut Taghyir, kitab Quwwatut Taghyir ini saya ajarkan setiap ba'da subuh di santri-santri saya, di pesantren saya ngajar sendiri. Quwwatut Taghyir, the power of change. Bagaimana kekuatan untuk merubah. Merubah apa ya? Merubah apa saja. Dalam kasus ini ya merubah dari satu bentuk negara ke bentuk negara lain. Dalam kitab itu dikatakan begini, Al-Mufakkir huwa soniul afkar. Seorang pemikir adalah mempunyai atau membuat ide-ide. Wal afkar tusabibut tafkir. Ide-ide nanti bisa akan menjadi berpikir. Nah, berpikir di sini apa? Berpikir di sini adalah ijtihad. Sebagaimana mufakirnya dulu, kalau HTI itu adalah Taqiyuddin An-Nabhani, lahir pada 1909. Kira-kira mempunyai pikiran-pikiran untuk membuat sebuah bentuk negara itu tahun 1948. Yeah. Begitu pula di Indonesia lebih dulu, dari sebelum merdeka 1945. Kalau di Palestina antara lain adalah Taqiyuddin An-Nabhani. Di Indonesia ya Hadratus Syekh Haji Hasyim Asy'ari, pendiri Muhammadiyah, pendiri Syarikat Cokro Aminoto, dan diteruskan oleh Wahid Hasim dan diteruskan. Nah, ketika di Indonesia menemukan bentuk pemerintahan, namanya pemerintahan yang berbentuk Pancasila, khilafah yang berbentuk Pancasila, di sana menemukan bentuk khilafah yang di dalam pikirannya begitu. Nah, temuan bentuk ini itulah yang namanya tafkir karena ijtihad.
Ijtihad itu menemukan bentuk itu yang di Indonesia menjadi berhasil mendirikan republik. Yang ini sampai sekarang masih ngelamun aja, belum ada yang berhasil berbentuk sebuah negara yang modelnya Taqiyuddin An-Nabhani. Nah, nanti kalau sudah sampai tarkis ijtihad, sudah dapat kan bukunya, pikirannya, ide-idenya sudah dituangkan dalam buku-buku yang bisa dibaca oleh orang-orang siapa saja, sampai orang Indonesia pun membaca buku itu. Nah, ketika sudah begitu, watafkir yusabibu at-tarkis, pikiran bisa menyebabkan orang untuk fokus. Nah, Taqiyuddin An-Nabhani atau khilafah fokusnya apa? Politik. Fokusnya politik aja, walaupun mengajarkan yang lainnya, fokusnya adalah terhadap politik. Nah, kalau kayak NU berdirinya tahun 26, Muhammadiyah berdirinya tahun 12. Muhammadiyah NU tarkisnya adalah bagaimana mendidik orang tahu agama, kemudian bisa mengaplikasikan agamanya itu. Tapi untuk politiknya pun dilakukan, ketemu namanya Pancasila. Nah, setelah tarkis sudah fokus mereka, at-tarkis yusabihul ahasis. Orang akan passion. Passion di mana? Ya, ketika Indonesia, ya passionnya pada yang sudah diijtihadi, yaitu negara Pancasila. Ketika di sana, betapapun belum jadi, passionnya khilafah. Lah, wal ahasis tusabibu as-suluk. Kalau sudah menjadi passionnya di situ, akan menjadi action-action. Nah, action-action ini di Indonesia actionnya sudah jadi. Lah, yang ini sekarang khilafah di Indonesia juga sudah melakukan action-action. Action-actionnya apa? Lihat, nulis di pikiran-pikirannya dituangkan, diajarkan, dilikokan, ditarbiyahkan, itu actionnya. Atau bahkan sampai ke jalan-jalan, sampai ke menyampaikan dan demonstrasi. Nah, itu tusabibu suluk. Asuluk yusabibu nata'ij. Nanti action-action ini, perilaku action akan menghasilkan suatu hasil. Hasilnya itu apa? Ya negara khilafah. Atau kalau Indonesia itu, hasilnya apa? Ya negara Pancasila. Itu menjadi sebuah goal. Nah, ya. Sekarang pertanyaannya, action apa belum? Ya sudah. Nah, kalau sudah action kan tinggal hasilnya. Hasilnya negara khilafah dah. Negara yang sistemnya sebetulnya seperti ini. Nah, kalau lagi, kita tinggal satu tahap lagi. Artinya betul-betul sudah genting. Ya, sudah nyampe ke situ. Nah, kalau kita nunggu hasil, ya sudah nggak ada negara Pancasila, sudah negara apa adanya, ya negara yang berbentuk khilafah, khilafah model dia. Kalau kita kan negara khilafah yang modelnya ijtihadnya para pendahulu menjadi negara Pancasila. Pak Kiai, banyak yang kemudian menanyakan sebetulnya kenapa HTI baru dibubarkan sekarang, ketika memang ada sebuah paham yang mungkin kemungkinan besar berlawanan dengan Pancasila gitu. Mengapa sekarang? Apakah memang bagaimana kemudian HTI ketika mengajukan izin sebagai ormas di Indonesia gitu, menginformasikan kepada pemerintah bahwa saya adalah ormas yang mengedepankan Pancasila, tapi ternyata dalam perjalanannya sedikit melenceng atau seperti apa? Kalau tentang mengapa baru sekarang, yaitu tanya sama pemerintah. Pemerintah sekarang yang membubarkan dan pemerintah dahulu yang belum membubarkan. Kan gitu kan. Saya yakin mungkin yang sekarang berpikir, oh ini sudah nyampe suluk, tinggal nata'ij saja yang belum. Nah, kalau sudah nanti sampai nata'ij, ya pasti sudah berubah negara ini. Nah, ketika demikian maka baru sekarang dibubarkan. Nah, ini kan sudah di Indonesia lama dan ngakunya juga negara yang mengajarkan tentang dakwah-dakwah seperti halnya organisasi lain. Iya, silahkan ayo bareng-bareng kita. Di Indonesia masih kurang
masih banyak orang yang belum baca Quran, dakwain agar bisa baca Quran, itu baik. Di Indonesia masih banyak yang belum bisa sholat dengan baik, dakwain mereka, itu baik. Di Indonesia masih banyak orangnya miskin-miskin belum bisa jadi pembayar zakat, padahal Islam menganjurkan untuk menjadi pembayar, untuk menjadi pembayar zakat, bukan untuk mencari-cari zakat. Nah, ini kan lebih mulia. Inilah ayo ajarkan. Ketika khilafah kita sudah sepakati. Khilafah Indonesia yang menjadi khilafah berbentuk khilafah yang modelnya model Pancasila. Ingat, khilafah itu artinya apa sih yang sesungguhnya? Khilafah itu adalah pengganti. Pengganti suatu kepemimpinan melalui sistem. Kepemimpinan kapan? Kepemimpinan dulu setelah Nabi jadi pemimpin negara Madinah, kemudian digantikan oleh sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nah, yang semacam itu kita juga membuat sebuah kepemimpinan untuk menggantikan kita. Dan tentu saja berbentuk Pancasila yang di dalam penyusunannya ada kesepakatan-kesepakatan yang juga dilakukan oleh ulama-ulama. Betul. Bagian dari khilafah sendiri yang kebetulan ini ingin tanyakan oleh masyarakat, sebetulnya bagian dari khilafah yang harus dilihat sebagai satu hal yang tidak bisa dipaksakan di Indonesia, karena mungkin beberapa masyarakat melihat bahwa ini kan adalah salah satu bagian dari Islam. Kenapa akhirnya larang gitu? Begini. Sesungguhnya kita itu katakan bernegara, berbangsa, itu merupakan ijtihadi, memilih satu bentuk mana yang lebih tepat dengan kultur budaya kita, tapi yang sesuai dengan nilai-nilai agama. Kalau umat Islam saya anggap sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Nah, ketika sudah demikian, membentuk sebuah pemerintahan negara itu pada dasarnya sesungguhnya muamalah. Muamalah. Nah, asal muamalah, al-aslu fil muamalah, al-ibahah. Dalam konteks muamalah asalnya mau model kayak apa saja, itu boleh-boleh saja. Al-ibahah boleh-boleh saja. Kecuali ada dalil-dalil yang melarangnya. Nah, ketika demikian kita mencari ijtihad, ibaratnya seperti ini. Ada orang, ada makan buah, itu ibahah, boleh-boleh saja. Ada duren, ada mangga, ada jambu. Saya pilih jambunya saja misalnya. Pak Kiai, terkait dengan analogi ini kita akan lanjutkan usai jeda karena waktu untuk segmen ini terbatas, dan pemirsa tetap di Dialog Jurnal Pagi, kami akan segera kembali.